Halo semuanya, balik lagi kali ini bareng aku dari Password WO. Saya Nika dan perkenalkan hari ini saya membawa seorang rekan saya dari Dekor apa? Iya, perkenalkan nama saya Malvin, co-founder of Titik Bahagia dan Agora Creation. Ya, dia dari Titik Bahagia Decoration. Jadi hari ini kita mau sedikit mengupas lebih dalam tentang dekor kali ya. Iya, betul. Memang sih mungkin nggak bisa sampai mewakili semuanya, tapi we hope that we can give you a little bit of insight soal decoration. Betul. Kita nggak pakai lama-lama, Malvin silakan. Iya, first of all, jadi mungkin hari ini yang akan kita bahas itu adalah 5 aspek yang penting banget. Jadi dari 5 poin itu, first of all, satu adalah tempat atau venue. Tempat atau venue. Betul, tempat atau venue itu sebenarnya penting banget sih, biar kita tahu besar tempat yang mau kita dekor, ceilingnya seperti apa, tempat loadingnya seperti apa. Jadi kita tahu juga dari manpower berapa orang yang harus kita bawa, berapa banyak peralatan yang harus kita bawa, apakah harus bawa special peralatan atau berapa banyak stagger yang harus kita bawa. Itu penting banget. Jadi kalau misalkan emang si kliennya pun bingung atau kayak kita mau tema ini nih di tempat ini mungkin nggak ya, itu kita bisa kasih insight juga. Soalnya mungkin kita juga harus pikirin titik-titiknya kali ya. Betul, karena kan nggak semua tema itu suit untuk semua venue. Mungkin ada yang lebih bagus di outdoor, ada yang lebih bagus di indoor, di ballroom, itu beda-beda gitu. Jadi first of all yang harus kita tahu adalah tempat atau venue. Yang kedua, the second one itu biasanya tema. Apa tuh, Bin? Kalau soal tema lebih ke arah mana tuh? Jadi sebenarnya banyak banget nih klien-klien yang sebenarnya datang ke kita tanpa mengetahui tema yang mereka mau. Jadi sebenarnya aku pengen sharing kali ini adalah gimana sih cari tema juga, tahu dari mana juga sih tema-tema buat dekor. Jadi sebenarnya kalau tema-tema itu sendiri sih banyak banget, bisa dieksplor di sosial media. Contoh di Pinterest, di Instagram itu tema banyak banget. Mungkin ada yang suka dari nuansa kayu, nuansa kaca, kain. Ada yang juga memang tema besar dekorasi, contohnya rustic, contohnya juga garden, contohnya juga minimalis, contohnya juga ada royal wedding atau apapun itu. Tapi nggak ibaratnya tidak terikat hanya di sana kok. Ibaratnya mau rustic tapi dicampur dengan kain atau rustic dicampur dengan kaca, itu really possible. Karena banyak banget dan kayak emang tema dekorasi itu luas banget. Jadi sebenarnya tuh ini punya tipenya nanti akan banyak banget ya, Bin, betul, ya? Jadi basic understanding aja sih yang kita pengen klien itu tahu, biar nanti kalau dia mau seperti apa kita akan bantu untuk explore lebih. Betul. Gitu. Oke, yang ketiga apa, Bin? Yang ketiga kita punya warna. Oh, warna. Apa tuh, Bin? Betul, jadi kalau warna itu dari dekoran sendiri kita punya formula sendiri. Apa sih formulanya? Biasanya kita minta dulu nih warna dari klien maunya seperti apa. Formulanya sendiri itu adalah kita harus punya 8 shade, dimana shade itu kita mulai dari yang paling terang ke warna yang paling mencolok. Ibaratnya contoh Ci, mau warna apa? Yang misalkan nih gue tanya, Ci mau wedding dekor warna apa sih? Pink muda. Pink muda. Berarti pink muda itu kan posisinya udah warna halus atau warna yang tidak begitu cerah. Berarti shade-nya di bawah. Kita akan bantu dia explore, dimana kita akan ngasih dia shade yang agak lebih terang di bawah dan akan lebih mencolok itu ke atas. Mungkin dari pink itu, pink muda kita bilang arah nanti dia warna yang paling terang itu menjadi apa, Ci? Mungkin ungu atau merah. Merah. Iya, mungkin merah ya. Nanti kita akan bikin nih shade-nya dari merah, mungkin dari marun ke merah, ujung-ujungnya kita akan ke pink muda, paling bawahnya akan kita ke tetap warna putih. Jadi ya bikin color palette-nya dibantu juga ya. Betul. Dekor, jadi ya? Mungkin kalau mereka sendiri belum punya color palette yang memang jelas, nanti kita akan bantu. Tapi balik kita harus tanya dulu mereka tuh maunya kayak apa? Betul, ambilnya warna apa dulu, baru kita bisa bikin color palette. Habis itu ada lagi nih pertanyaan pasti, kenapa sih color palette-nya penting banget? Karena emang color palette itu merupakan referensi utama nanti dari warna bunganya, warna background, mungkin backdropnya warna apa, kita sempilin warna itu. Gaun-gaun. Betul, gaun, mau ada makeup, undangan, jadi kan semua wedding itu, semua persiapan weddingnya dan aspek-aspek weddingnya itu terikat di satu benang merah warna yang sama. Jadi warnanya nggak kemana-mana ya. Betul, ibaratnya satu jalur semuanya. Jalur, betul. Ya. Kira-kira setiap klien lu bikinin color palette-nya nggak sih, Vin? Atau lu punya kayak beberapa color palette pilihan? Gitu ya. Gimana? Jadi mungkin kalau misalkan dari dekorasian gue sendiri itu kita sudah mempersiapkan kurang lebih 25 plus master color palette yang kita udah available ada. Tapi nggak kita kasih semuanya dulu. Nanti takutnya malah kliennya bingung. Biasanya kita tanya dulu dia maunya apa, kita kasih nih yang cocok. Mungkin kalau dari 25 itu mungkin ada 5 nih, misalkan Cici yang cocok untuk warna pink muda tadi ya, case-nya.
Kalau misalkan even dari sana aja Cici bilang kayak, aduh Vin ada yang mau diganti, pasti kita ganti. Dan kebanyakan 80% pun dari master color palette yang kita udah sediakan itu pasti berubah. Kenapa? Karena setiap orang emang maunya atau keinginannya beda-beda. Oke Vin, dari yang ketiga tuh Vin. Betul. Yang keempat apa? Yang keempat nih Ci, ini sebenarnya deket banget sama dekorasi, habis itu juga penting banget, itu bunga. Apa tuh? Oh, bunga. Bunga. Ini banyak banget yang harus kalian tahu sih tentang bunga, karena bunga itu kan ada bunga artificial, bunga lokal, bunga import, sama ada beberapa poin yang pengen aku banget sharing di sini. Apa tuh? Sebenarnya persepsi orang untuk warna-warna bunga lokal. Kenapa tuh Vin bunga-bunga lokal? Jadi yang pengen aku sharing sebenarnya sih kalau warna lokal banyak banget yang ngira bunga-bunga lokal kita tuh warnanya banyak banget gitu. Jadi kayak yang pengen aku sharing di sini adalah kebanyakan bunga lokal hanya memiliki warna-warna dasar. Apa aja? Apa sih warna dasar? Yang kayak kita tahu ada warna merah, warna hijau, warna putih, warna kuning, warna salem, warna oranye. Mungkin kurang lebih paling banyak itu aja. Contoh-contoh warna biru, shades of turquoise, tiba-tiba ada warna hijau atau campur-campuran. Itu susah banget kita temuin di bunga lokal. Gitu. Biasanya pasti kita lempar lagi ke bunga impor. Bunga impor ya. Kenapa Betul. bunga impor? Karena kalau di bunga import itu dia memiliki shades, memiliki tekstur bunga yang jauh lebih banyak daripada bunga lokal. Saya mungkin bisa kayak 10 kali lipat kali. Jadi di mana klien yang kalau emang concernnya itu dan lebih pentingin bunga, kita tuh selalu lemparin opsi kalau bisa menggunakan bunga import. Kenapa? Karena hasilnya pun akan lebih maksimal. Betul, tema yang udah diangkat, kita udah bikin sebagus mungkin, layout udah bagus, kita bikin venue-nya udah oke. Sayang banget kalau bunganya juga nggak maksimal. Vin, tadi kan udah 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa? Yang kelima terakhir itu layout. Layout. Kenapa tuh Vin? Jadi layout, jadi sebenarnya adalah penataan yang baik merupakan salah satu kunci pernikahan yang baik. Jadi ibaratnya flow yang bagus, bisa kelihatan semuanya, dekorasinya kelihatan maksimal, orang pun jalan nggak mengganggu jalan orang, itu sebenarnya penting banget. Jadi kayak bagusnya WO, dekor sama klien itu discuss layout ini bareng-bareng. Sama venue, sama catering juga. Betul, semuanya. Jadi kita tahu juga tataran masing-masing harus buatnya di mana, kita tahu di mana sih titik-titik kosong yang harus kita dekor, mana sih titik-titik dekor yang sebenarnya tidak terlalu maksimal atau sebenarnya nggak harus banget nih kita taruh. Jadi pop up gitu. Betul, ya? Mungkin nanti kita tahu nih, main stage atau dia punya utamanya tuh di mana, mungkin di tengah, di pinggir, atau di backdropnya aja yang mungkin kelihatan banget. Soalnya layout per venue beda-beda juga sih. Betul, jadi itu concern dekor juga salah satunya di layout. Oke, next question nih Vin. Kira-kira ada nggak sih insight dari kalian as decorator buat teman-teman calon mempelai yang lagi pengen banget cari dekor tapi maybe yang fit to them. Oke. Kira-kira gimana tuh? Jadi sebenarnya ini jawaban lebih personal kali ya. Personally, I see decorator itu sebagai seniman. Jadi once ibaratnya kalau kalian bikin tato atau mau potong rambut ya kalian harus percaya dulu sama senimannya. Tapi kalian juga harus tahu nih dasar-dasar ciri khasnya warna dari tiap seniman itu sendiri. Jadi ketika emang kalau warnanya atau hasil-hasil pekerjaan mereka tuh udah masuk di hati kalian, udah ngobrol sama dia, ya percaya aja sama seniman itu dia dan akan hasilnya pasti maksimal. Kenapa? Karena kalau misalkan seorang seniman itu terlalu banyak dikasih atau diatur atau dia merasa klien pun tidak percaya sama dia, mungkin mereka akan grogi juga bikinnya. Chemistry-nya nggak dapet, betul. Ya. Jadi kayak ya pesan aku sih carilah yang memang masuk di hati, tapi jangan tidak terlepas dengan warnanya itu masuk sama kalian. Berarti besides ya, kan kita semua concernnya soal expense ya. Betul, itu kan juga. Moreover that, kalau secara personal mungkin lebih trust ke si senimannya, which is our decorator. Betul. Ya. Mau dekornya di indoor, mau dekorasi outdoor, mau royal wedding, mau rustic, mau warnanya terang, warnanya gelap. All that you need is maybe first thing first ya, percaya juga ya. Percaya dulu. Ya. Pernah nggak sih ada cerita Vin sebelumnya mungkin ada something happen ketika lu sama klien ada something block gitu? Sebenarnya pernah banget sih. Jadi sebenarnya aku punya klien itu dulu dia suka banget sama konsep kita. Tapi emang terbatas dan terblok oleh expense yang mereka keluarin. Ternyata kita masih bisa bantu mereka karena dia udah juga open sama kita kayak ini expense maksimal kita segini, tapi kita nggak mau lari temanya dari gini-gini karena tema yang kalian kasih itu udah maksimal banget dan dia itu suka banget.
tetap kita bisa bantu, kita ibaratnya kita otak-atik apa nih yang bisa kita bantu dari mereka. Oh ternyata yang ini nggak usah pakai ini aja yuk. Jadi ada beberapa titik yang memang maksimal di mana tidak ngerusak temanya juga. Apa sih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang mau prepare supaya mereka nggak bingung? Pokoknya kalau dari dekorasi sendiri sih, there is so much thing yang bisa digali di dunia dekorasi, dan trust me it's fun gitu. Happy exploring, happy searching, jangan lupa enjoy the process, every second of it. Itu aja sih. Jadi tetap ya balik lagi, pokoknya mereka juga harus enjoy ya the process. Betul. Ya. Memang mungkin dekor just one day, tapi the preparation behind-nya itu yang akan kalian pasti harus enjoy ya. Harus. Thank you Malvin buat bantuin kita. Malvin dari Titik Bahagia. Dan aku Nika dari Pastor VO. Thank you.